Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Mereka membahas posisi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Apa gebrakan politik yang akan dilakukan oleh keduanya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaun, kemudian pakar politik Makmun Murad dan juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat petang untuk Bapak-bapak. Selamat petang Mbak, teman-teman semua. Ya, dengan Gina di studio, Bang Deddy. Mungkin saya mau ke PDI Perjuangan dulu ya. Ini kan PDI Perjuangan menjadi inisiator atau menginisiasi pertemuan. Bang Deddy, pertemuan hari ini antara AHY dan Mbak Puan ini apakah merupakan ya pertemuan biasa, komunikasi biasa, atau memang sudah ada kesepakatan kerjasama politik? Mbak Gina, selamat sore. Ya, jadi saya kira belum sampai ke kesepakatan politik. Itu pertemuan yang kasual, pertemuan yang pertama, lebih kepada usaha kita untuk mendorong pemilu yang kondusif, pemilu yang damai, pemilu yang jauh dari ketegangan. Ya, karena kan selama ini dipersepsikan dan memang realita politiknya adalah ketika Pak SBY menang pemilu, kita memilih konsolidasi ke dalam dan berada di luar pemerintahan. Hal yang sama dilakukan Demokrat selama pemerintahan Pak Jokowi. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik adalah bahwa kebekuan politik, kebekuan komunikasi secara partai karena perbedaan posisi tadi sangat mungkin dicairkan supaya dialog terjadi di antara para pemimpin partai politik, dan ini mudah-mudahan bisa dibaca oleh masyarakat sehingga pemilu kita yang akan datang itu tidak terlalu tegang gitu kira-kira Mbak. Jadi masih sangat-sangat awal dan mereka tadi bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan dan dialog seperti ini. Oke, nah itu pertanyaan saya, Bang Deddy. Kalau Bang Deddy mengatakan belum ada kesepakatan kerjasama politik, ini kan kalau kita pakai diksi belum, artinya masih berpotensi peluang kerjasama itu masih ada dong, Bang Deddy. Apalagi tadi Mbak Puan menyampaikan ada pertemuan lanjutan. Bisa diartikan seperti itu nggak? Peluang kerjasama politik itu masih terbuka? Iya, peluang kerjasama politik tentu sangat banyak. Peluang kerjasama politik itu kan tidak semata-mata ketika berbicara tentang kontestasi pilpres kan. Kerjasama politik itu bisa dalam arti menjaga pemilu ini agar berlangsung secara jurdil, luber, menyenangkan gitu ya, tidak tegang, itu kan kerjasama politik. Oke, tapi seberapa besar Bang Deddy, kalau ini kan masih ada komunikasi, masih ada pertemuan lanjutan, tapi seberapa besar peluang dari kerjasama politik ini konversinya akan berupa koalisi? Saya kira belum bisa kita bicara sampai ke sana. Ya. Kita menghargai bahwa Demokrat sudah memiliki rekan koalisi dan PDI Perjuangan juga sudah membangun kerjasama politik dengan 3 partai politik lain. Kita serahkan saja, tidak usah terlalu terburu-buru, karena yang terpenting adalah mencairnya suasana politik di ruang publik dan dalam realita politik, supaya memang kita semua bisa memahami bahwa yang namanya pemilu itu ya harus ada perbedaan posisi, pandangan, baru ada namanya kontestasi. Kalau semua sama kan aneh, nggak perlu pemilu dong kira-kira begitu. Oke, kalau gitu saya mau langsung bergeser ke Pak Makmun Murad. Sudah bergabung bersama kami? Oke, baik. Saya mau bergeser ke Bang Johnson kalau gitu. Bang Johnson, pertanyaan saya begini Bang. Ini kan tadi Bang Deddy menyampaikan bahwa belum ada kerjasama politik, pertemuan antara AHY dan juga Mbak Puan hari ini. Tapi bagaimana peluang, kita bicara potensi ya Bang Johnson ya, untuk kerjasama politik konversinya ke koalisi? Kalau soal kerjasama itu mengalir aja ya. Penting hari ini pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY itu berjalan dengan hangat, ya, berjalan dengan lancar begitulah. Layaknya pertemuan kakak dan adik seperti yang disampaikan Mbak Puan juga dalam konferensi pers tadi. Jadi kebekuan yang selama ini ada pelan-pelan mulai mencair. Kita nikmati aja dulu ini. Itu. Oh, jadi ini proses pencairan dulu ya? Jadi proses pencairan hubungan yang selama ini dingin begitu atau seperti apa Bang Johnson? Persis, karena memang 20 tahun terakhir ini kan PDIP dan Demokrat ini selalu berada di 2 kutub politik yang berbeda. Jadi itu makanya dengan riang gembira begitu ya, kita nikmati aja dulu ya pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY ini.
Ya. Jadi soal kemudian nanti apakah akan ada kerjasama politik begitu, ya, ya rasanya sih apa namanya soal-soal yang terkait bangsa begitu ya. Memang kita harus kerjasama begitu. Soal pemilu kita besok harus jujur, adil, dihadapi oleh seluruh pihak dengan riang gembira, kan harus kerjasama kita, karena kita kan pesertanya. Tapi yang pasti, sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Ahaye begitu ya dalam konferensi persnya tadi, posisi Partai Demokrat sampai per hari ini kan memang masih ada dalam koalisi perubahan dan mengusung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ya. Jadi itu dia kalau posisi politiknya. Ya. Oke, Bang Jansen, begini deh, kalau belum ada kesepakatan kerjasama politik, apakah ada bentuk atau proses penawaran dari PDI Perjuangan ke Mas Ahaye untuk berkoalisi? Ada tawaran itu nggak? Begini, pertemuan itu tadi kan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye, saya kebetulan di sana begitu ya. Itu kan 4 mata, berlangsung lebih dari 1 jam begitu. Yang paling tahu kemudian isi pertemuan itu ya Mbak Puan dan Mas Ahaye sendiri. Nah, tapi yang pasti begitu ya, kalau melihat suasana pertemuan tadi itu memang sangat cair. Bahkan kemudian Mbak Puan menyampaikan juga kepada publik kan, bahwa ada pesan dari Ibu Mega untuk beliau, nanti kalau kalian berdua bertemu itu mukanya harus senyum ya, jangan tegang-tegang begitu. Mas Ahaye juga tadi menyampaikan, saya sebelum bertemu hari ini, kemarin Mbak saya ziarah begitulah ke makam Ibu Ani, yang kebetulan juga makam Ibu Ani itu berdekatan dengan makam Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas ini kan kita tahu semua sebagai bapak rekonsiliasi di PDIP kan. Itu makanya saya selaku kader Partai Demokrat begitu, tidak ingin bicara terlalu jauh dulu. Karena masa depan ini kan nggak perlu kita tafsir-tafsirkan begitulah. Belum lagi tadi kan Mbak Puan sudah menyampaikan bahwa akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ke depan begitu. Oke, kita sepakat akan ada pertemuan selanjutnya. Tapi saya ingin fokus dulu ke pertemuan hari ini. Artinya Bang Jansen belum mengetahui ya ada tawaran untuk Mas Ahaye berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Belum tahu soal itu ya? Ya kok pertanyaan terus di situ sih. Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa pertemuan itu berlangsung 4 mata antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Soal isi pertemuan itu sendiri ya tentu Mbak Puan dan Mas Ahaye yang paling tahu begitu. Tetapi sejauh yang saya tahu begitu ya, sejak pagi ada di sana Mbak Puan dan Mas Ahaye kemudian bertemu begitu, kemudian keluar dari pertemuan suasananya sangat hangat, sangat cair. Itu dia, syukur-syukur begitu ya ke depannya ini ya akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kan nggak mungkin juga itu sesudah sekian lama tidak bertemu kemudian tiba-tiba bicara hal-hal yang berat. Saya rasa sih tadi ini bicara yang ringan-ringan dulu lah ya kan. Soal pemanasan dulu lah kurang lebih gitu ya Bang Jansen ya. Saya tangkap poinnya. Begitulah. Iya. Nanti saya ke Bang Jansen lagi. Kalau gitu saya mau ke Bang Deddy deh. Bang Deddy, ada bentuk penawaran nggak sih dalam pertemuan tadi dari PDI Perjuangan, dari Mbak Puan ke Mas Ahaye untuk berkoalisi? Ada tawaran itu nggak? Untuk berkoalisi setahu saya tidak Mbak ya. Karena kan sejak awal Pak Sekjen sudah bilang bahwa kita menghormati etika politik, fakta di mana Demokrat dengan partai yang lain, Nasdem dan PKS sudah mengikat kesepakatan untuk menjadi koalisi gitu. Jadi saya kira tidak etis tentu kalau hal itu ditawarkan. Tetapi apakah dinamika ke depan memungkinkan hal itu? Saya kira itu ya terpulang pada mereka gitu, pada kedua pemimpin partai politik ini kan. Kita nggak usah menduga-duga atau menarik-narik, sederhanakan saja bahwa pertemuan tadi pagi itu pertemuan yang bersahabat, pertemuan yang menyenangkan, yang hangat, dan diharapkan agar itu punya resonansi di masyarakat pemilih di bawah, bahwa tidak harus berbeda posisi itu berarti adanya ketegangan maupun katakanlah syakwa sangka gitu Mbak. Nah bagaimana dengan posisi cawapres? Bang Deddy, karena kan kita tahu ya Mas Ahaye ini adalah 1 dari 10 nama yang sempat disebutkan oleh Mbak Puan ketika Rakernas PDIP kemarin menjadi sosok bacawa presnya Ganjar Pranowo. Itu juga dibahas nggak sih? Dengan Mas Ahaye saya kira disampaikan bahwa beliau itu salah satu nama yang masuk ke dalam radar PDI Perjuangan. Tapi apakah dibahas di pertemuan itu saya kira tidak secara mendalam. Tadi seperti saya katakan Mbak, jangan terlalu berat menganggap pertemuan ini gitu loh. Terlalu ingin masuk ke dalam sehingga penuh spekulasi. Tadi itu pertemuan 2 pemimpin partai politik yang berbeda posisi selama hampir 20 tahun.
harap dibaca itu sebagai pertemuan persaudaraan yang hangat, pertemuan yang mencairkan ketegangan dan kebukuan, dan ini mudah-mudahan rakyat melihat sehingga pemilu kita nanti 2024 ini berjalan dengan adem dan menyenangkan gitu loh, nggak usah kemana-mana dulu larinya gitu loh. Oke, kalau nggak usah kemana-mana dulu, saya mau tanya nanti ke Pak Mamun Murad ya, mengenai apa sih yang bisa kita tangkap dari pertemuan antara AHY dan juga Mbak Puan. Tapi kita jeda dulu, Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.